Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait artikel yang saya buat sendiri. Eh, Judulnya Kebenaran Rusia Tidak Mematuhi Hukum Humaniter Internasional pada Konflik Ukraina. Nah, yang pertama pendahuluan. Sejak invasi Rusia terhadap Ukraina dimulai pada sekitar Februari tahun 2022, banyak tuduhan atas Rusia terkait pelanggaran-pelanggaran hukum humaniter internasional oleh pasukan Rusia yang telah bermunculan. Nah, terkait tuduhan-tuduhan tersebut, Rusia telah dianggap melanggar hukum humaniter internasional seperti serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata yang tidak pandang bulu, kejahatan terhadap tawanan perang, pengepungan dan kelaparan. Adapun beberapa yang telah saya sebutkan itu adalah jenis-jenis yang dituduhkan terhadap Rusia terkait pelanggaran hukum humaniter internasional. Nah, hal-hal yang melatar belakangi apa penyebab Rusia melanggar. Yang pertama itu dimulainya dengan adanya invasi Rusia ke Ukraina. Dengan adanya konflik politik ataupun konflik Rusia sebagai negara yang langsung berbatasan dengan Ukraina, itu melatar belakangi dimulainya konflik di Ukraina, antara Ukraina dan Rusia. Kedua, pandangan internasional terhadap invasi yang dilakukan oleh Rusia. Nah, pandangan ini tidak menutup kemungkinan dari pihak-pihak luar seperti Eropa, NATO, yang notabene mereka adalah satu bagian dari Ukraina, yang pasti mereka mengumpulkan dan meneliti ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang mereka tuduhkan terhadap Rusia, seperti tadi pelanggaran HAM, penggunaan senjata yang tidak pandang bulu, pengepungan dan kelaparan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu konflik ini dilatar belakangi tuduhan-tuduhan seperti banyak korban sipil yang berjatuhan. Nah, banyaknya korban sipil yang menjadi korban terhadap konflik di Ukraina itu tidak terlepas dari invasi yang dimulai pada bulan Februari tahun 2022 lalu. Seperti penyerangan terhadap satu daerah yang mengakibatkan daerah tersebut warga sipilnya berdampak, ada yang meninggal, ada yang luka-luka berat, sehingga beberapa dari mereka harus mengungsi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah Ukraina. Lanjut kita ke pembahasan. Jadi hukum humaniter internasional ini hukum yang memiliki tujuan utama memberikan perlindungan dan pertolongan kepada orang yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan atau mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan. Ada dua kategori di dalam hukum perang. Yang pertama, di dalam hukum perang mengatur boleh tidaknya menggunakan kekerasan bersenjata terhadap suatu negara, bagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yang menjelaskan bahwa tindakan mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun bertentangan dengan tujuan-tujuan PBB. Macam-macam pelanggaran internasional yang telah dibuat oleh Rusia, yang telah dilakukan oleh Rusia. Adapun itu
yang telah rilis sebagaimana ditulis oleh beberapa pihak-pihak atau berita-berita dari internasional, ada pelanggaran HAM, lalu penggunaan senjata yang tidak pandang bulu. Artinya pelanggaran HAM itu mereka membunuh warga sipil yang tanpa memiliki dasar dan bersangkut paut dengan situasi atau kondisi konflik antar kedua negara. Jadi warga sipil itu tidak menjadi objek utama atau yang diharuskan untuk dibunuh terhadap perang yang sedang terjadi. Kedua, penggunaan senjata yang tidak pandang bulu. Nah, penggunaan senjata ini seperti menyerang objek-objek vital yang ada di satu negara, seperti rumah sakit, lalu seperti rumah-rumah warga sipil, rumah ibadah, dan lain-lain. Jadi penggunaan senjata yang tidak pandang bulu itu menyerang titik-titik atau area-area yang itu sudah dilarang di dalam ketentuan hukum humaniter internasional. Nah, kejahatan terhadap tawanan perang. Nah, sebagaimana berita-berita internasional yang telah banyak bermunculan, kejahatan yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap tawanan-tawanan perang yaitu dari pihak-pihak Ukraina yang telah tertangkap, banyak dari mereka itu yang mendapatkan kekerasan, apalagi perempuan mendapatkan penyiksaan, lalu kekerasan seksual, dan lain-lain. Sehingga itu menjadi hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang tidak disetujui di dalam hukum humaniter internasional. Nah, yang terakhir itu pengepungan dan kelaparan. Sebagaimana yang telah terjadi terhadap Ukraina, banyaknya area-area yang menjadi pengepungan terhadap tentara Rusia yang melakukan blokade atau mengambil satu wilayah Ukraina yang di mana di dalamnya itu terdapat beberapa warga-warga sipil dan banyaknya dari mereka yang tidak bisa beraktivitas seperti biasa, seperti mereka bekerja, mencari makan, dan lain-lain. Nah, sehingga pengepungan tersebut mengakibatkan mereka kelaparan, kurangnya pasokan makanan, seperti tidak adanya kebun-kebun atau seperti tidak adanya aktivitas mereka untuk membeli makanan dan lain-lain, karena mereka berada dalam pengepungan atau berada dalam satu situasi dan kondisi yang dimana tentara Rusia menjalankan taktik atau strategi mereka untuk menyerang Ukraina. Nah, keempat ini adalah termasuk kejahatan atau pelanggaran di dalam hukum humaniter internasional. Kesimpulan, jadinya kejahatan internasional di dalam hukum humaniter internasional telah banyak terjadi pada konflik Rusia dan telah banyak terjadi pada konflik Rusia dan Ukraina. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap hukum humaniter internasional. Telah banyak terjadi korban warga sipil akibat konflik Rusia dan Ukraina. Dampak langsung dihadapi oleh warga-warga sipil yang sangat jelas bertentangan dengan cita-cita PBB untuk mewujudkan satu perdamaian yang menjamin keamanan bagi seluruh negara dan masyarakatnya di dunia.
Maka dari itu, perlu ketegasan dari pihak-pihak penyelenggara maupun peserta dari seluruh negara untuk melakukan dan memberi sanksi yang tegas terhadap setiap negara yang sedang berkonflik dan melakukan pelanggaran HAM berat dikarenakan nyawa, keselamatan, dan hak hidup manusia bukanlah milik negaranya, tetapi milik setiap individu tersebut. Maka dari itu, semua negara wajib menegakkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan menjaga seluruh hak umat manusia. Dan juga agar kedua negara yang sedang berkonflik segera melakukan langkah-langkah untuk berdamai dan membuat perjanjian-perjanjian baru yang dapat mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Dalam hal ini, pada penjelasan kita itu Rusia dan Ukraina. Jadi teman-teman, mungkin dari penjelasan-penjelasan saya di atas, itu ada beberapa yang menjadi highlight terhadap pelanggaran Rusia terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan terhadap invasi Ukraina. Nah, adapun beberapa hal yang kurang saya sampaikan, saya mohon maaf, mungkin dari teman-teman bisa memberikan hal yang lebih atau contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, mungkin bisa nanti di komen di video saya yang saya tayangkan di YouTube ini. Terima kasih untuk dosen saya, Pak Satria Unggul, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat atau menerangkan sedikit artikel yang telah kami buat. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Kalau ada salah dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.